Maqalah yang keempat dari bab yang kedua, bab sunahi atau bab sanahi, diambil dari apa yang pernah diucapkan, pernah disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ini termasuk sahabat pilihan. Dia adalah khalifah kedua pengganti Rasulullah, jadi julukannya adalah Amirul Mukminin. Jadi ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi, kemudian menjadi rasul, dia memimpin Madinah dan seluruh umat Islam di dunia. Penggantinya namanya Khalifatul Rasul, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu khalifah pengganti Rasulullah. Lalu penggantinya Khalifatul Rasul sudah beda, bukan khalifah sebenarnya julukannya, atau istilah yang dipakai adalah Amirul Mukminin. Jadi Amirul Mukminin itu gelar setelah khalifah. Jadi setelah khalifah Nabi, kemudian khalifah, lalu kemudian Amirul Mukminin. Berikutnya baru mengikuti Amirul Mukminin. Sayyidina Umar ini di dalam kitab ini, kitab Nasuh-i-Ibad, disebutkan nukil an Syekh Abdul Muti As-Samnawi, dinukil dari Syekh Abdul Muti As-Samnawi ada sebuah riwayat yang menjelaskan tentang Sayyidina Umar. Siapa Sayyidina Umar itu? Dalam satu riwayat yang dinukil Syekh Abdul Muti As-Samnawi dikatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam, bahwa sesungguhnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada malaikat Jibril. Artinya bukan berarti tidak tahu. Jadi kalau Allah bertanya kepada makhluknya, Allah itu maha tahu, tetapi pertanyaan ini lebih kepada memberikan sebuah informasi. Apa yang disampaikan Allah kepada malaikat Jibril? Sibli hasanati Umar. Sebutkan sifat-sifatnya, uraikan siapa profilnya. Li kepadaku hasanati Umar, kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar. Jadi ditanya, Sayyidina Umar itu apa istimewanya? Jadi malaikat Jibril pernah ditanya begitu, apa Nabi itu? Jadi Nabi bertanya kepada malaikat Jibril. Nabi pernah bertanya kepada malaikat Jibril, pada Nabi juga apa yang disampaikan oleh Nabi itu semuanya wahyu. Suatu ketika Nabi pernah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sibli hasanati Umar, wahai Jibril, tolong sebutkan, tolong uraikan kepadaku apa saja kebaikan Umar, atau bahasa kita ini karomahnya Sayyidina Umar. Jadi apa saja kebaikan, apa sifat unggulnya Sayyidina Umar. Faqala, maka Jibril menjawab, lau kanatil biharu midadan wasyajar wa qalaman lama hasabtuha. Kata malaikat Jibril, seandainya lautan itu menjadi tinta, wasyajar wa qalaman, dan pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan yang ada ini menjadi pena, lama hasabtuha, maka itu belum cukup untuk menuliskan kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar.
Artinya Sayyidina Umar itu betul-betul manusia luar biasa, manusia yang istimewa, manusia yang setelah kemudian masuk Islam dan menjadi sahabat terbaik Rasulullah, maka punya kelebihan-kelebihan yang mungkin juga tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Di antara yang terkenal adalah keberaniannya. Sayyidina Umar ini orang yang paling berani, orang paling tegas, sehingga dikatakan setan pun takut, setan pun segan kalau melihat Sayyidina Umar, jadi agak lari. Lalu Nabi bertanya lagi, "Faqala sibni hasanati Abi Bakar." Wahai Jibril, tolong sebutkan kepadaku kebaikan-kebaikan Sayyidina Abu Bakar. Umar bertanya, jawabannya seandainya laut jadi tinta, pohon-pohon jadi pena untuk menuliskan bagaimana kebaikan Umar, itu belum cukup, masih terlalu banyak kebaikannya. Lalu dengan Abu Bakar bagaimana? Faqala, kemudian mereka Jibril menjawab, Umar hasanatun min hasanati Abi Bakar. Umar itu kebaikannya yang ada pada Sayyidina Umar itu hanya sebagian daripada kebaikan-kebaikan yang ada pada diri Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi kalau dibandingkan dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu masih kalah. Kebaikannya, kehebatan Sayyidina Umar itu merupakan sebagian kecil daripada kebaikan atau kehebatan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi kalau kita menurut pemahaman ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kalau afdalnya para sahabat, maka yang paling afdal adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sampai Rasulullah dalam riwayatnya mengatakan, seandainya imannya orang sejak zaman Nabi Muhammad, maka sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat ditimbang di sebelah sisi, kemudian sisi yang lain adalah imannya Sayyidina Abu Bakar, maka masih lebih berat imannya Sayyidina Abu Bakar. Itu saking Rasulullah begitu memuji Sayyidina Abu Bakar. Jadi orang termasuk yang paling utama, termasuk yang menemani Nabi ketika di Gua Hira dan hampir saja akan terbunuh di Gua Thur, di Gua Thur, itu juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang sampai kemudian diabadikan dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Jadi Allah sendiri sampai memberikan peringatan ketika Sayyidina Abu Bakar ada kekhawatiran akan ketahuan, akan kemudian celaka, maka Nabi kemudian atas perintah Allah memberikan peringatan, mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, jangan pernah khawatir karena Allah selalu bersama dengan kita. Itu diabadikan di dalam Al-Quran, saking hebatnya Sayyidina Abu Bakar. Nah, Sayyidina Umar itu juga luar biasa. Di antara karomah, di antara kehebatan Sayyidina Umar, itu juga disebutkan dalam beberapa kitab. Salah satunya dalam kitab Sahih Bukhari juga ada satu bab yang di dalamnya menjelaskan tentang karomah atau kehebatan Sayyidina Umar. Salah satu di antaranya adalah Sayyidina Umar itu pernah ketika pasukannya diperintah untuk perang. Jadi Sayyidina Umar sudah di Mekah, di Madinah, dia menjadi khalifah, pernah memerintahkan satu pasukan untuk berperang. Kalau tidak salah di daerah Nahawat, daerah Iran. Nah, itu namanya pemimpinnya Sariyah. Nah, pemimpinnya pasukan perangnya, pemimpinnya namanya Sariyah. Ketika terjadi peperangan yang hebat antara pasukan Islam yang dipimpin oleh Sariyah dengan orang-orang kafir saat itu di daerah Nahawat, di daerah Iran, lalu terpojok. Hampir pasukan Islam itu kalah, sudah mulai kalah, sudah mulai terpukul. Nah, saat itu Sayyidina Umar ada di Madinah. Jadi Irak atau Iran dengan Madinah itu jauh, artinya butuh waktu berapa jam kalau naik pesawat.
Ketika Sayyidina Umar naik di atas mimbar beliau khutbah, dengan izin Allah diberikan mukasyafah. Jadi beliau diperlihatkan bagaimana kondisi pasukannya, namanya mukasyafah. Jadi zaman dahulu, zaman Nabi, zaman sahabat itu sudah ada karomah, sudah ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi kepada diri orang-orang soleh. Salah satu Sayyidina Umar itu tahu betul, melihat dengan izin Allah pasukannya sudah hampir kalah. Lalu kemudian juga atas izin Allah, Sayyidina Umar kemudian merintah, wahai Sariyah, kamu begini, kamu mundur, kamu menyebelah karena peperangan di daerah pegunungan. Coba kamu pergi ke sisi sini, ke sisi gunung yang sebelah sini. Diatur. Jadi dengan hebatnya Sayyidina Umar ada di Madinah, beliau masih ngatur pasukan yang ada di Iran. Pasukan yang ada di daerah Nahrawan. Diaturnya ya kamu begini, kamu begini, kamu begini. Nah, pada saat yang sama pasukannya juga dengar. Jadi mendengar suara Sayyidina Umar ketika tengah-tengah perang, ketika pasukan terang ini sudah dari Sayyidina Umar terdengar tanpa pikir panjang diikuti instruksinya. Akhirnya terjadi kemudian hampir-hampir terdesak, hampir kalah. Dengan mengikuti instruksi dari Sayyidina Umar, akhirnya pasukan Islam kemudian menjadi menang. Ini karomahnya Sayyidina Umar. Jadi di Madinah bisa merintah, bisa mengatur, memberikan instruksi kepada pasukan perang yang ada di daerah Iran. Jauh sekali. Itu terjadi. Maka karomah itu juga terjadi. Dan sampai hari ini dengan izin Allah juga masih mungkin terjadi kepada orang-orang yang dikehendaki. Maka para walinya Allah, diantaranya juga beberapa yang memang oleh Allah diberikan karomah, diberikan keistimewaan yang kemudian menjadikan apa yang beliau laksanakan itu di luar nalar. Sayyidina Umar perintah orang di Madinah, beliau perintah orang di Iran, tidak masuk akal. Belum ada telepon, belum ada HP, belum ada teknologi zaman itu, tetapi bisa kemudian didengar suaranya sampai ke Iran. Itu karomah. Dan ini tercatat dalam kitab-kitab hadis termasuk Sahih Bukhari. Ada lagi keistimewaan yang lain, Sayyidina Umar itu pernah Sungai Nil ini kemudian setiap tahun makan kurban. Makan kurban akhirnya dilaporkan, itu cukup disurati. Disurati, akhirnya ternyata di situ ada yang penghuninya, ada jin jahat yang memang sengaja ingin merusak akidahnya umat sehingga dia berbuat seolah-olah kalau ada kurban nanti akan terjadi celaka yang besar. Lalu kemudian dengan disurati saja oleh Sayyidina Umar itu kemudian normal. Jadi satu riwayat mengatakan itu kurban, satu riwayat mengatakan Sungai Nil itu kadang-kadang mengalir, kadang-kadang tidak mengalir. Itu riwayat yang lain. Jadi ada dua versi cerita. Satunya setiap tahun minta kurban manusia, harus ada yang menjadi kurban di situ. Riwayat saya mengatakan sungai itu kadang-kadang mengalir dengan normal, kadang-kadang macet. Akhirnya disurati Sayyidina Umar, wahai Sungai Nil, kalau kamu mengalir atas perintah Allah maka mengalirlah dengan normal. Tetapi kalau kamu mengalir itu semau-maumu, maka kamu siap berhadapan dengan saya. Surat kertas saja, pada kita hanya dalam kertas dilempar itu dikirimkan oleh daerah Sungai Nil. Sungai Nilnya langsung takut, langsung normal, mengalir dengan biasa sampai sekarang normal terjadi. Jadi banyak sekali kawan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Termasuk pernah terjadi gempa di Madinah, itu pernah terjadi gempa. Orang bingung kalau panik sana kemari. Begitu Sayyidina Umar tahu, langsung gertak peringati, wahai bumi, tenang, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung berhenti, langsung tidak ada sampai sekarang. Jadi dulu itu ceritanya masih sering terjadi gempa. Maka sejak oleh Sayyidina Umar dihentikan dengan izin Allah itu, sampai sekarang Madinah itu tidak pernah mengalami gempa yang hebat, tidak pernah. Hampir-hampir tidak pernah mengalami gempa. Karomahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi banyak sekali.
apa yang telah disampaikan Sayyidina Umar dalam maqalah yang keempat ini, Sayyidina Umar mengatakan nasihat beliau, izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bi shalihil amal. Kata Sayyidina Umar, kemuliaan dunia, kesuksesan dunia bil mali itu dengan jalan memiliki harta. Wa izzul akhirah bi shalihil amali, dan kemuliaan akhirat bisa tercapai dengan amal yang baik. Ai fala tataqwa umur dunya wala tuslihu illa bil amal. Artinya kalau sudah urusan dunia itu bisa lancar, urusan dunia itu bisa sukses, bisa kuat, bisa eksis, itu kalau kita punya yang namanya harta. Istilah orang kita sekarang itu fil bulus mulus, mafil bulus mampus. Nah itu ya. Jadi kalau ada uang semuanya bisa berjalan dengan lancar, tanpa uang itu bisa moral marit, bisa tidak lancar. Itu memang pernah dikatakan Sayyidina Umar. Jadi kalau kita sudah urusan dunia, sudah sejak zaman dahulu itu yang bisa melancarkan urusan dunia itu adalah uang. Kita bangunan masjid ini ya urusan dunia bangunannya. Jadi kalau kita melakukan ibadahnya, baru urusan akhirat. Bangun di sini masjid ini urusan dunia. Nah, kalau tidak ada uangnya ya tidak bisa terbangun. Harus ada dananya, harus ada uang. Urusan apapun kalau itu urusan duniawi, tanpa uang tidak akan jalan. Maka memang perlu orang-orang Islam itu kuat dan mandiri secara ekonomi itu harus. Tapi ya tidak semuanya, karena sahabat dia tidak semuanya kuat secara ekonomi. Sayyidina Umar, beliau adalah seorang Amirul Mukminin, seorang presiden, seorang pemimpin, tetapi praktek hidupnya beliau sangat sederhana. Bahkan beliau ini tidak punya istana, biasa tidur melantai, biasa. Dia tidur di atas pasir di bawah rumah itu biasa. Padahal seorang raja, seorang pemimpin, seorang presiden zaman sekarang, Amirul Mukminin, seorang khalifah, itu biasa. Jadi pernah terjadi juga salah satu karonanya, nanti ada seorang utusan mau menemui, utusan ini mau berbuat jahat, mau menemui Sayyidina Umar. Ditanya mana tempatnya, mana rumahnya, mana istananya. Tanya, nggak ada istananya. Orangnya biasanya di sana ditunjukkan. Ternyata beliau sedang berbaring tidur-tiduran dan tidur istirahat siang itu di padang pasir di sekitar pohon kurma. Akhirnya orang itu karena niatnya jahat, dia kelihatan, wah ini ternyata orang yang ditakuti di seluruh jagat. Dari sekian banyak negara semua takut pada orang satu ini. Akhirnya dia punya pikiran jahat, mumpung dia lagi tidur, mumpung tidak punya masukan, mumpung lagi sendirian, sudah saya habisi saja, biar nanti orang-orang lain tenang. Karena orang ini termasuk utusan pemimpin-pemimpin yang selama ini harus tunduk kepada Sayyidina Umar, tetapi dia merasa tertekan karena dia termasuk orang jahat. Akhirnya begitu dia punya kesempatan, mau dicabut pedang itu, mau dibunuh Sayyidina Umar. Begitu mulai mendekat, tidak lama tiba-tiba muncul di sekitar Sayyidina Umar itu, dan di dalam bumi 2 ekor singa. Ekor singa langsung menghadang. Singa datang menghadang sampai orang itu sementara pedangnya jatuh. Ketika pedangnya jatuh, karena dia saking ketakutan akhirnya berteriak. Sayyidina Umar bangun, biasa tidak tahu apa-apa Sayyidina Umar. Begitu bangun ditanya, kenapa datang-datang tiba-tiba sementara ketakutan, cerita. Nah, saya kesini awalnya begini, begitu tahu pas sedang tidur maunya tak bunuh. Ternyata ada 2 ekor harimau, 2 ekor singa yang sedang menjaga. Akhirnya sejak saat itu tobat dan masuk Islam. Itu kaum cerita. Dia mengatakan begitu. Jadi beliau mengatakan kemuliaan dunia itu dengan mal, prakteknya beliau adalah hidupnya sederhana.
Tapi dia seorang penguasa. Beda dengan yang terjadi kepada Sayyidina Abu Bakar maupun Sayyidina Utsman. Sayyidina Abu Bakar itu dulu adalah seorang saudagar sukses, seorang yang kaya raya, yang kemudian kekayaannya habis untuk membantu perjuangan Rasulullah SAW. Ini Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Utsman, beliau kaya, sampai beliau meninggal dia tetap kaya. Bahkan ada satu sumur yang dia wakafkan yang sampai sekarang itu masih ada saldonya. Jadi bahasa sekarang ada tabungan, sumur itu kemudian dibuatkan tabungannya juga atas nama Utsman, Sayyidina Utsman. Sampai sekarang tabungannya itu banyak. Jadi digunakan untuk membantu orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang butuh, bahkan tidak hanya di daerah beliau berkuasa dulu, tetapi sampai seluruh dunia. Jadi asetnya itu sampai sekarang masih ada. Sayyidina Utsman itu kaya. Nah, sedangkan Sayyidina Ali sama dengan Sayyidina Umar, praktek dengan hidup sederhana, tidak punya apa-apa. Bahkan pakaiannya pun masih pakaian yang sangat sederhana. Jadi memang harus ada sebagian dari kaum muslimin yang betul-betul kuat secara ekonomi, tetapi juga harus ada yang mempraktikkan kehidupan yang sederhana. Nah, jadi harus ada sesuai dengan bacaan masing-masing. Wa insil akhirat bisawil amal, sementara kesuksesan atau kemuliaan akhirat bisa dicapai dengan amal-amal yang baik. Jadi kalau orang ingin di akhirat menjadi orang yang mulia, orang yang sukses, maka sejak di dunia harus banyak melaksanakan amal yang soleh. Amal soleh itu amal yang memang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kebaikan yang memang diajarkan oleh agama, itu amal soleh. Jadi ada dua, maka doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia kita minta kebaikan, akhirat minta kebaikan. Ya, jadi kebaikan dunia otomatis dengan harta, dengan uang, dengan kekuasaan, dengan itu perlu. Jadi perlu. Jadi maka sebagian ulama bahkan termasuk mengatakan wajib hukumnya umat Islam berperan aktif di dalam perpolitikan. Sebagian ulama saking melihat bagaimana pentingnya umat Islam ini bisa menguasai dunia. Harus kuat termasuk dalam politik, umat Islam harus tampil berperan. Nah, sebagian ulama yang lain melihat tidak usah, kalau ulama tidak usah, itu hanya beda pandangan karena memang dia dari sisi yang berbeda. Karena itu untuk dunia sukses harus urusan dunia selesaikan dengan cara dunia. Bagi orang yang cerdas, bagi orang yang punya akal yang luar biasa, orang yang cerdas, menurut Sayyidina Ali dalam riwayat yang lain dikatakan orang yang cerdas itu yang bisa menjadikan urusan dunia bisa menjadi pahala di akhirat. Nah, ini yang paling. Jadi kita dunia punya kesuksesan dunia otomatis dengan banyaknya harta, tetapi kemudian itu bisa menjadi amal-amal akhirat. Dengan apa? Bihusnil niat, dengan niat yang baik. Jadi orang itu bisa berjaya di dunia karena kekayaannya, sekaligus dia nanti bisa mendapatkan pahala akhirat hanya dengan bagaimana dia mengelola niat dengan baik. Orang makan enak sesuai dengan nafsu kita, kan kita ingin makan enak. Ketika makan enak kok niatnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senang, menganggap itu adalah rezeki dari Allah, merasakan itu rezeki dari Allah, dan makan menikmati makanan karena saking menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya jadi pahala. Jadi tidak hanya sekedar sesuai dengan keinginan kita, nafsu kita, semua kita, tetapi ketika kita
bisa mengubah mindset kita, mengubah cara berpikir kita, merubah niat kita, makan yang enak itu bisa menjadikan kita banyak pahala. Tidak. Orang kemudian menikmati kehidupan dunia, menikmati kekayaannya, menikmati hasil kerja kerasnya, karena semata-mata syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga dapat pahala. Kalau nggak diniati ya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau diniati bisa dapat pahala. Masuk kepada kategori orang yang syukur. Ini hamba yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyah syakur. Maka Quran mengatakan orang yang ahli syukur itu tidak banyak, sedikit. Kenapa? Syukur itu butuh niat, butuh kemudian mengatur, memanage hati kita agar setiap gerak kita kemudian menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya wal maqalatul khamisah. Wal maqalatul khamisah itu maqalah yang kelima, diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Jadi maqalah itu yang ketiga, Sayyidina Abu Bakar, orang kalau meninggalkan membawa bekal maka sama dengan orang nyebrang lautan tanpa perahu. Sayyidina Umar punya pendapat, punya nasihat, kalau ingin berjaya di dunia ya harus kuasai ekonomi, kuasai dunia, harus punya harta, harus punya kekuasaan. Kalau ingin mulia di akhirat ya amalnya yang baik. Amal yang baik itu bisa jadi banyak salatnya, banyak puasanya, banyak amal-amal yang memang amal-amal kan, tetapi bisa juga dengan sesuatu yang sifatnya duniawi, tetapi dengan cara memperbaiki niat, menatanya dengan baik, maka urusan duniawi pun bisa menjadi amal soleh yang akan kita tuai, nanti kita bisa panen pahalanya di akhirat. Nah, Sayyidina Utsman biasanya beda. Beliau mengatakan hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Hammud dunya kesedihan, kesusahan, urusan dunia, zulmatun itu bisa menyebabkan hati menjadi gelap. Orang yang susah, orang yang sumpek, orang yang selalu memikirkan urusan dunia sampai membuat hidupnya menjadi menjadi tidak enak. Kayak sekarang misalnya ekonomi sulit, kemudian itu menjadi sebuah hal yang menjadikan kita susah. Oh, kok susah ya usahanya berkurang, dia mikir, menjadi sumpek, menjadi dia pikirannya ruwet. Itu dipikir terus. Itu justru zulmatun fil qalbi, bisa menjadikan hati kita ini semakin gelap, semakin gelap. Jadi semakin gelap, otomatis kalau hatinya gelap, ya susah ibadah itu menjadi berat. Kalau terlalu memikirkan dunia, terlalu menganggap dunia itu penting, sangat penting sehingga sampai membuat dia susah. Wa hamul akhirah nurun fil qalbi. Sementara susah dengan urusan akhirat itu merupakan cahaya dalam hati. Artinya kalau urusan dunia itu ya perlu dipikir, tapi jangan terlalu berlebihan sampai kemudian menjadi susah, menjadi sumpah. Karena bagaimanapun kalau urusan dunia, urusan rezeki itu sudah ada nasnya. Wa ma min dabatin illa Allahu rizquha. Semua makhluk yang dabba itu kegermetan, orang makhluk yang bergerak, itu dijamin rezekinya. Para ahli tafsir menjelaskan, asalkan orang itu mau berusaha, pokoknya jangan bergerak, mau berusaha, bismillah berusaha, pasti dapat rezeki. Itu pasti ada rezekinya. Jadi kalau cuma diam saja, ya berarti dia nggak mengamalkan ayat ini. Ada ya rezekinya ada, cuma beda. Jadi kalau dia mau bergerak, mau berusaha, semakin usahanya baik, semakin Allah menjamin rezekinya. Tetap usaha, kemudian setelah usaha gak sesuai dengan harapan, dia kembalikan kepada Allah. Justru dengan mengembalikan kepada Allah, itu kemudian hati menjadi tenang, hati menjadi terang, jadi hati menjadi semakin bercahaya.
Tetapi ketika urusan dunia itu kok menyusahkan kita, tambah susah gara-gara urusan dunia, urusan penyakit, urusan ini, urusan ekonomi, sampai kemudian buat kita sangat susah berlebihan, maka justru kesusahan itu akan menjadikan hati kita ini keruh, hati kita menjadi gelap, hati kita menjadi kemudian berat untuk diajak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau satunya yang usaha, yang mikir, ya sebatas. Bahkan ulama itu, beberapa ulama ada yang mempraktekkan saking mengamalkan ini, beliau ini mau mikir ekonomi dibatasi bahwa harus sampai maghrib, setelah maghrib, urusan maghrib ke atas tidak mengurusi urusan ekonomi, tak ada mikir, ada yang begitu. Ini usaha karena supaya bisa memanage hati, itu usaha saja. Jadi orang itu macam-macam, bukan tak boleh. Ini sebagian cara berpikirnya seperti itu. Jadi kalau siang pagi sampai maghrib dia masih berusaha keras semampu sekuatnya berpikir tentang urusan ekonomi, urusan dunia. Begitu maghrib, begitu malam, los, sama sekali tak mikir dunia. Ada yang begitu. Ada sebagian, pokoknya Senin sampai dari hari Sabtu sampai Kamis full usaha, begitu Jumat libur. Pokoknya Jumat sudah saya akan berusaha. Pokoknya Jumat hari libur khusus saya gunakan terbebas dari pikiran dunia. Ada yang begitu. Jadi macam-macam. Yang penting intinya kalau sudah urusan dunia boleh kita pikir, tapi jangan berlebihan sampai kemudian menjadi hati kita ini super, menjadi hati kita itu justru akan merusak kebaikan kita. Ujung-ujungnya nanti kita akan menjadi hamba yang tidak bersyukur, jadi hamba yang kufur, orang yang kufur nikmat. Jadi nikmati saja, berusaha saja. Ada masalah adalah ya dipikirkan solusinya semampunya, sekuatnya. Nah, kalau sudah kemudian usaha kita sudah maksimal, sudah tinggal tawakal kepada Allah. Memang berat. Memang kadang-kadang berat ketika kita diuji dengan sesuatu yang tidak kita sadari, tidak kita prediksi sebelumnya, itu sudah berat. Tetapi bagaimanapun urusan dunia itu harus kita batasi. Tidak bisa kita full mengurusi dunia sampai membuat hati kita menjadi gundah, menjadi sumpah. Itu tidak. Karena justru dengan begitu itu semakin memperkeruh hati. Kita semakin sumpah. Termasuk urusan dunia itu bukan hanya yang berkaitan dengan uang. Dunia itu, urusan dunia itu pokoknya sesuatu yang orientasinya bukan akhirat, itu namanya dunia. Apa? Termasuk posisi kita di masyarakat. Misalnya kita punya tetangga kita nggak baik sama kita, itu juga urusan dunia. Jadi kok kita sudah berbuat baik, terus tidak merasa melakukan kesalahan kepada sesama, kok kita diperlakukan tidak semestinya, kok kita dimusuhi dan seterusnya. Ya sudah, itu urusan dunia. Yang penting ketika ada ini kita koreksi, barangkali saya ada salah, barangkali saya ada kesalahan. Coba diperbaiki kesalahan kita. Mana yang salah kita cari. Kok setelah kita cari kesalahan kita perbaiki, kok masih begitu sikap orang kepada kita, ya sudah, kembalikan kepada Allah. Itu urusan dunia. Jadi termasuk dalam dunia itu urusan yang berkaitan dengan kehormatan kita, itu dunia. Posisi kita itu dunia. Kita punya posisi kemudian kita digeser, dulu menjadi orang terhormat, kemudian sekarang menjadi orang yang secara sosial tidak begitu punya nilai, tidak dihormati, tidak punya posisi di masyarakat. Ya sudah, itu sudah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah kemudian kita mencari-cari kenapa ya begini, kenapa begini. Jangan-jangan ada si A, si B, si C yang kemudian menjadi provokator dan seterusnya. Kita cari. Semakin kita seperti itu, semakin hati kita menjadi keruh. Semakin kemudian kita akan terjerumus kepada pikiran-pikiran buruk sangka, sudon-sudon yang menghasilkan nanti ujung-ujungnya kita akan juga melakukan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya di dalam agama dilarang. Jadi kalau sudah urusan dunia, kemudian urusan apapun yang sifatnya dunia, jangan sampai kemudian membuat kita
sampai menjadikan kita susah. Kita hindari. Sumpah pikir-pikir mentok sudah. Nah, kalau urusan akhirat harus kita pikir. Oh, kok ibadah kita, saya sekarang ibadah kita kok sedikit ya, sholat saya begini, kemudian wirid saya begini, sholat sunnah saya kok sekian, bacaan Quran saya kok berkurang banyak, saya kok istiqomah begini. Itu harus membuat kita susah. Nah, kalau kita urusan ibadah itu susah, kok saya jarang ke masjid, saya kok berat ke masjid misalnya. Oh, kok saya kalau sudah waktunya bangun malam misalnya itu susah, saya pernah puasa sunnahnya kok jarang-jarang. Kalau kita sumpah dengan seperti itu, kesusahan kita itu justru akan menjadi hati kita semakin lapang, semakin bersinar, semakin membuat kita itu akan semangat melakukan kebaikan. Nah, jadi boleh kita sumpah, boleh kita susah kalau sudah urusan akhirat. Semakin kita sumpah, semakin kita susah urusan akhirat, semakin baik hasilnya. Jadi sampai kita akan pada situasi di mana kita nggak sempat lagi ngoreksi orang lain, sibuk dengan urusan kita karena tidak maksimalnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Yazid Al-Bustami, seorang ulama besar itu berdirikan nasihat, selalulah melihat orang lain itu lebih baik dari kita. Ketika kita melihat seorang anak yang lebih muda, seorang anak kecil misalnya, orang yang lebih muda umur dari kita, maka kita harus berpikir bahwa orang itu jelas lebih baik dari kita karena usianya lebih muda. Otomatis hidupnya lebih sebentar, lebih lama kita, dosanya juga lebih sedikit. Nah, itu saya punya sikap kami ngajar kita. Kalau ketemu orang yang lebih muda, harus kita merasa bahwa kita tidak lebih baik dari orang itu karena orang itu lebih sedikit dosanya. Sebaiknya kalau kita ketemu orang yang lebih tua, pikiran kita balik. Orang itu jelas lebih baik dari saya karena dia lebih banyak umurnya, lebih panjang umurnya, lebih lama hidupnya, otomatis dia lebih banyak berbuat baik daripada saya yang umurnya tidak lebih banyak daripada dia. Jadi pikirannya positif terus. Kemudian yang menjadi acuan kita adalah urusan akhirat. Kalau melihat orang, oh kok itu ibadahnya luar biasa, nah, kita harus merasa terpacu, itu ibadahnya luar biasa. Nah, urusan akhirat kita harus cari yang lebih tinggi. Itu loh namanya lebih mudah, itu loh namanya biasa-biasa. Ekonominya tidak lebih baik dari saya, tapi ibadahnya luar biasa. Nah, itu menjadi acuan. Kalau sudah urusan dunia, ya, lihat yang lebih rendah. Oh itu tidak lebih kaya dari saya, tapi ya tenang-tenang saja hidupnya. Saya kok bingung. Padahal saya sudah punya rumahnya, nggak punya rumahnya masih biasa-biasa. Yang kontrak tenang-tenang. Kita yang punya rumah kok bingung. Harus melihat kepada yang lebih di bawahnya. Itu agar hati kita itu tidak terlalu susah dengan urusan dunia, tapi justru susahnya dengan urusan akhirat. Mudah-mudahan dengan begitu menjadikan kita semakin lama menjadi semakin baik, semakin meningkat, semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya senang juga kita harus menambah pengetahuan kita, menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita supaya kita bisa bedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang lebih baik, mana yang tidak lebih baik. Itu kita harus pilih-pilih. Dan satu-satunya cara kita harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan terbanyak. Karena lebihnya maaf, mari kita akhiri dengan doa. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul Fatihah. Allahumma